something's wrong. It's my sister. She's convulsing. It was a nurse. She was Asian. This is right after the nurse put meds in her IV. Get the IV going. Get the Pihak rumah sakit mengatakan kalau mereka tidak memiliki seorang perawat dari Asia, dan Omani berteori bahwa Yakuza mungkin terlibat karena berhasil memiliki potensi imigran Jepang yang cukup besar. Keesokan harinya, John kembali ke favela dan bertemu dengan orang yang mencurigakan. Dia bertemu dengan seseorang yang menggunakan kalung milik Cindy. John bertanya, namun orang itu menghindar. Excuse me. Where did you get the necklace? Rina datang dan menghentikannya, menjelaskan bahwa pria itu adalah teman Cindy. Rina menerjemahkan untuk mereka berdua, dan John mengetahui bahwa Cindy memberikan kalungnya kepada pria itu. Pria itu memberikan buku catatan Cindy kepada John. Saat di bar, John mendapatkan ide untuk menggunakan kertas karbon agar dapat membaca tulisan terakhir yang ditulis oleh Cindy. Dan John mendapatkan nomor telepon serta menghubungi nomor itu. Ternyata nomor itu terhubung dengan teman Cindy. Keesokan harinya, teman Cindy yang seorang fotografer menjelaskan bahwa Cindy sedang menyelidiki kasus yang melibatkan perdagangan manusia. Fotografer ini tidak mau memberikan salinan fotonya, tetapi John mencurinya. Setelah berpamitan, dia tewas beberapa detik kemudian. Setelah terlibat dalam baku tembak dengan gangster Yakuza, John menyelidiki flash disk yang tadi dia curi dan menemukan sebuah klub malam yang berkaitan dengan Yakuza. Di sana dia memukuli seorang penyelundup Brasil yang bekerja untuk Hirimoto dan berhasil mengamankan beberapa berkas. The hell you looking at? Do you know her? I know you know her and I know you met her. I don't remember. Remember her now? You better? Okay. No, wait, I'll tell you. I'll tell you. Omani mengidentifikasi beberapa berkas yang dibawa oleh John. Ternyata berkas-berkas itu palsu dan mereka berdua menyadari Yakuza menculik gadis-gadis muda dari favela. Pada saat yang sama, Santo mempersiapkan penyerangan di favela. Santo membunuh banyak orang di sana. Tetapi ketika penyerangan di favela, salah satu petugas yang melakukan pengejaran tiba-tiba menemukan aktivitas mencurigakan Yakuza. Santo datang untuk mengamankan situasi. Ternyata Santo merupakan kaki tangan sang Yakuza dan terpaksa dia membunuh petugas itu agar tidak ada saksi mata. Santo and Bororo on the way. Okay, what's going on? Good job. Is this gun registered? Di sisi lain, John melakukan penyelidikan di rumah bordil milik Yakuza. John dikenali dan memukul beberapa anggota Yakuza. Santo dipanggil untuk membereskannya, tetapi di saat yang sama, Rina juga tiba. Santo tidak dapat berbuat apa-apa karena Rina berada di sana. Singkat cerita, si John menyerahkan bukti penyelundupan dan perdagangan manusia ke Santo. Tetapi ketika dia menuju ke lokasi penyekapan, mereka tidak menemukannya. John menjadi curiga ketika Santo secara tidak sengaja menyebutkan nama Mr. Lima. Sekedar mengingatkan, Mr. Lima adalah orang yang diajar oleh John ketika dia berada di klub malam. Tetapi karena Mr. Lima dianggap gagal oleh Mr. Hirimoto, Niki Tiange, Mr. Lima dibunuh oleh Hirimoto dengan menggunakan katana.
Mr. Lima, I don't care for guns. So dirty. It's Tamahagane. Jewel steel. It can cut through anything. Kembali ke tempat John. John memiliki firasat buruk dan mengirim Rina untuk melindungi adiknya di rumah sakit. Ternyata firasat John terbukti benar dan Rina berhasil menyelamatkan Cindy tepat saat Yakuza itu ingin membunuh Cindy. Freeze, please. Oh yeah, I forgot. Di saat yang sama, John membuntuti Santo dan Bororo dan mereka telah tiba di pelabuhan untuk bertemu dengan Hirimoto. Sebelum menyergap, John menghubungi Omani untuk segera mengirimkan bantuan dan memperingatkan untuk tidak menggunakan radio karena Santo dan Boro adalah seorang pengkhianat. Setelah menghubungi Omani, John berangkat menuju ke medan perang. Put up a better fight than your sister. Setelah John berhasil mengalahkan Yakuza, Santo menyangkal keterlibatannya atas serangan Cindy dan memberi John kunci loker yang berisi dengan barang bukti penyelundupan para Yakuza. Kemudian, Santo meminta pistol untuk bunuh diri. Di akhir skin, Omani menawarkan John sebuah pekerjaan. John membutuhkan biaya untuk pengobatan adiknya. John pun menerima pekerjaan itu. Tamat. Ending yang membagongkan. Gimana Sambater? Bener-bener bagong kan? John yang awalnya memiliki trauma karena misi perang sebelumnya dan berusaha mengakhiri hidupnya sendiri, akhirnya memiliki dorongan kuat untuk bangkit dikarenakan menuntut keadilan buat adiknya, yaitu Cindy. John terpaksa menyelidiki sendirian dan berhasil mengalahkan Yakuza serta mengungkap kasus penyelundupan manusia. Secara keseluruhan filmnya seru, banyak adegan action yang menarik. Kalau disuruh memberi nilai dari 1 sampai 10, nilainya adalah 8 poin. Gimana? Berminat menonton filmnya? Sudah dulu ya Sambater, karena sudah malam, Om Kun mau undur diri dulu. Jangan lupa komen, like, dan subscribe buat ganti biaya kopi, rokok, snack, wifi, dan tagihan listrik selama Om Kun edit video ini. Matur, thank you.